Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dafiq Irawan, guru SMP Negeri 4 Glenmore 1 Atap, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah praktik baik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang guru di SMP Negeri 4 Glenmore, saya sangat menyadari betapa pentingnya pembelajaran berdiferensiasi bagi siswa di sekolah kami. Secara geografis, sekolah tempat saya mengajar terletak di daerah pedesaan yang dikelilingi oleh keindahan Gunung Raung. Namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang sangat kompleks. Saya melihat bagaimana motivasi belajar siswa di SMP Negeri 4 Glenmore 1 Atap cenderung rendah, dikarenakan banyak di antara mereka yang harus membantu orang tua bekerja di ladang daripada fokus pada pembelajaran. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya dukungan dari orang tua dan terbatasnya fasilitas pembelajaran di sekolah. Bagi siswa yang mendapatkan dukungan lebih dari orang tua, memiliki kesiapan belajar yang lebih tinggi, maka akan memiliki kemampuan dan kesiapan belajar yang lebih baik. Dan begitu pula sebaliknya. Setiap siswa memiliki latar belakang, gaya belajar, dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, sehingga mengelola kelas yang heterogen menjadi tugas yang tidaklah mudah. Saya sering bertanya-tanya, bagaimana caranya agar setiap siswa dapat mencapai potensi terbaiknya dalam kondisi yang seperti ini? Ya, pembelajaran berdiferensiasi kemudian menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan saya mulai merancang berbagai aktivitas pembelajaran yang bervariasi, menggunakan berbagai media dan pendekatan yang inovatif, dikemas dalam metode sparring, stasiun pembelajaran asik riang gembira. Model pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di sekolah kami menggunakan model sparring, yaitu stasiun pembelajaran aktif, riang, dan gembira. Yang artinya dengan model pembelajaran ini kami menyiapkan beberapa stasiun di mana peserta didik dapat bergerak secara leluasa. Mereka boleh memilih sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka masing-masing dalam stasiun-stasiun tersebut. Dengan model ini diharapkan peserta didik tidak hanya lebih aktif, namun juga terlihat lebih termotivasi dan tertantang karena mereka sudah memilih media pembelajaran dan model pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Sparring merupakan sebuah inovasi pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan stasiun pembelajaran. Siswa dapat bergerak bebas dari satu stasiun ke stasiun lainnya, memilih aktivitas yang paling sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Dikarenakan pembelajaran tradisional yang memiliki banyak keterbatasan yang seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan semua siswa, terutama mereka yang membutuhkan pendekatan yang lebih personal dan interaktif. Akibatnya motivasi siswa untuk belajar siswa menurun dan hasil belajar mereka pun menjadi tidak optimal. Siswa yang merasa tidak terlibat atau tertinggal akan cenderung kehilangan minat yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan akademis mereka secara keseluruhan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu dan sumber daya yang sering kali menjadi penghalang dalam proses pembelajaran. Guru dituntut untuk merancang materi yang sesuai dengan kebutuhan beragam siswa, namun dengan waktu yang terbatas. Seringkali sulit untuk menciptakan konten yang dapat menjangkau semua gaya belajar. Selain itu, kesulitan dalam merancang materi yang sesuai untuk seluruh siswa bisa mengarah pada pengalaman belajar yang tidak optimal, di mana sebagian siswa mungkin merasa terabaikan atau tidak terstimulasi dengan baik. Di sisi lain, penerapan model sparring ini juga menghadapi hambatan, terutama terkait dengan persepsi negatif terhadap metode baru ini. Banyak rekan guru dan siswa yang merasa nyaman dengan metode pengajaran tradisional sehingga sulit untuk beralih ke pendekatan yang lebih inovatif. Implementasi metode sparring ini diawali dengan pembagian kelompok berdasarkan hasil dari tes diagnostik awal yang dilakukan menggunakan Google Form, serta analisis dari profil siswa saat tes diagnostik non-kognitif sebelumnya, untuk mengetahui gaya belajar yang sesuai dan kesiapan belajar siswa pada suatu materi, sehingga menghasilkan 3 kelompok berdasarkan level kemampuan yang berbeda, yaitu kelompok dengan kesiapan belajar rendah, menengah, dan kelompok kesiapan belajar tinggi. Namun perlu diingat, penamaan kelompok jangan sampai menimbulkan stigma negatif sehingga bisa diberi dengan nama kelompok seperti warna, tokoh, atau semacamnya, sehingga siswa tidak merasa mendapat diskriminasi dari guru.
Selain itu, pengelompokan siswa dalam proses pembelajaran tidak hanya didasarkan pada gaya belajar saja, tetapi lebih penting lagi pada kemampuan awal atau kesiapan belajar siswa. Hal ini disebabkan karena jika siswa dikelompokkan hanya berdasarkan gaya belajar, akan ada masalah dalam mencapai tujuan belajar yang sama. Siswa yang memiliki kesiapan belajar lebih tinggi cenderung merasa bosan dan kurang tertantang, sementara siswa yang kesiapan belajarnya rendah mungkin merasa terbebani dan kesulitan mengikuti pembelajaran. Dalam konteks ini, pengelompokan berdasarkan level kemampuan yang sama menjadi sangatlah relevan. Dengan membagi kelas menjadi 3 stasiun yang berbeda, yaitu stasiun media, stasiun merangkai infografis, serta stasiun dialog dengan guru atau ahli, kita dapat memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Setelah pembagian kelompok selesai, saya mempersilahkan masing-masing kelompok menempati stasiun yang sudah disediakan. Dan tentunya akan bertukar pada stasiun yang lain setelah waktu yang ditentukan habis. Di stasiun media, siswa dapat menggunakan teknologi untuk mengakses berbagai sumber belajar interaktif yang mendukung pemahaman konsep secara mendalam. Misalnya, mereka dapat menonton video pembelajaran, mengikuti kuis online, atau menggunakan aplikasi edukasi yang sesuai dengan topik yang sedang dipelajari. Sementara itu, di stasiun kedua, yaitu stasiun untuk merangkai dan membuat infografis, siswa diajak untuk berkreasi dengan informasi yang telah mereka pelajari, merangkai data dan fakta menjadi visual yang menarik. Aktivitas ini tidak hanya mengasah kreativitas mereka, tetapi juga membantu siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik dan visual untuk lebih memahami materi dengan cara yang menyenangkan. Stasiun ketiga yaitu dialog dengan guru atau ahli, memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya langsung dan mendiskusikan materi yang telah mereka pelajari. Ini adalah momen yang sangat berharga untuk mendalami topik, mengklarifikasi kebingungan, dan memperluas wawasan. Melalui interaksi ini, siswa dapat merasakan keterlibatan yang lebih dalam proses belajar. Setiap kelompok dapat berada di masing-masing stasiun selama kurang lebih 20 menit dan akan berpindah ke stasiun lain setelah waktu habis. Setelah melalui ketiga stasiun tersebut, masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk dapat memaparkan hasil pencapaian belajar mereka sesuai dengan minat dan gaya belajar masing-masing. Bisa berbentuk vlog video, presentasi menggunakan LCD proyektor, karya infografis, atau bahkan laporan hasil rangkuman belajar saat mengunjungi masing-masing stasiun tersebut. Penilaian formatif juga diterapkan untuk memantau perkembangan siswa secara berkala. Dengan menggunakan rubrik yang jelas sesuai dengan level kemampuan masing-masing, guna mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Guru dapat membantu siswa untuk mengenali kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Dengan pendekatan yang berdiferensiasi ini diharapkan setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka, sehingga meningkatkan motivasi dan hasil belajar secara keseluruhan. Refleksi terhadap penerapan metode sparring ini menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Evaluasi yang dilakukan mengindikasikan bahwa siswa yang terlibat dalam model pembelajaran ini menunjukkan tingkat motivasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode tradisional. Hal ini terlihat dari peningkatan partisipasi aktif siswa dalam setiap sesi pembelajaran, di mana mereka merasa lebih dihargai dan terlibat dalam proses belajar. Perbandingan hasil belajar sebelum dan sesudah penerapan model sparring juga menunjukkan kemajuan yang jelas. Data menunjukkan bahwa rata-rata nilai siswa meningkat dan lebih banyak siswa mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Perkenalkan, nama saya Nazela June Artamevia, saya dari kelas 8A. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model stasiun pembelajaran, saya sangat senang sekali karena bisa mengikuti melakukan pembelajaran penjelajahan. Saya bisa bergerak sesuai tempat yang saya pilih. Jadi pembelajaran sangat menyenangkan. Dunia pendidikan terus berkembang, maka model pembelajaran pun juga harus berkembang. Karena mungkin selama ini ada murid kita yang pasif, kemudian kita carikan solusi untuk mereka agar mereka menemukan kembali semangat belajar agar menjadi lebih aktif. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus tetap semangat untuk bereksplorasi dan berinovasi agar mampu memfasilitasi peserta didik untuk belajar sesuai dengan cara terbaik untuk mereka masing-masing. Ke pasar membeli batik, batik yang cantik untuk pesta.
Pembelajaran yang kreatif sangatlah asik, membuat siswa riang gembira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.